PSSI kebanjiran dana 199 miliar menuju Piala Dunia 2026. Sinyal naturalisasi Mauro Gilstra buat Patrick Kluivert full senyum. Timnas Indonesia U17 ungguli 13 negara kontestan Piala Dunia U17 2025. Garuda fans balas sindiran publik Malaysia. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Garuda fans balas sindiran publik Malaysia. Kita tahulah kekuatan netizen Indonesia itu seperti apa. Ngerinya bukan main jika mendapati apapun yang menjadi sorotan, apalagi menyangkut pautkan nama Indonesia. Seperti yang dialami fans Garuda Muda kali ini. Mereka mendapat sindiran tajam dari berbagai kalangan internasional. Namun, bukan netizen Indonesia namanya jika hanya dia memaku saja. Sebelumnya, kekalahan telak Timnas Indonesia U17 dari Korea Utara membuat langkah Timnas Indonesia terhenti di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Hal itu yang kemudian mendapat sorotan dari berbagai media luar negeri. Salah satunya dari negara tetangga sekaligus rival skuad Garuda, Malaysia. Netizen Malaysia ramai-ramai memberikan sindiran sadis untuk pasukan Nova Arianto usai dipermalukan Korea Utara 0-6. Publik Malaysia menilai permainan Zahabi Goli dan rekan-rekan sama sekali tidak menunjukkan kalau mereka layak main di kompetisi yang lebih tinggi. Tidak sampai di situ, beberapa dari warganet Malaysia juga kembali mengungkit Harimau Malaya yang juga pernah menang telak 1-5 dari Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 lalu. Kalian semua Timnas Indonesia U17 memang tidak layak, tulis salah satu publik Malaysia. Menanggapi sindiran tersebut, para fans Garuda pun memberikan respon berkelas. Mereka tidak mempermasalahkan hasil buruk yang didapat pasukan Nova Arianto dan mengaku bangga karena bisa lolos ke Piala Dunia. Nggak apa-apa kena bantai, yang penting lolos Piala Dunia. Kalian udah nggak main di Piala Asia, tulis netizen Indonesia. Ya, meski kalah telak dari Korea Utara dan gagal ke semifinal Piala Asia U17, skuad Garuda Asia sudah membuat sejarah membanggakan dengan berhasil merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U17. Sekarang, Zahabi Goli dan rekan-rekan diminta lebih memantapkan persiapan menghadapi gelaran Piala Dunia yang berlangsung pada November mendatang. Timnas Indonesia U17 ungguli 13 negara kontestan Piala Dunia U17 2025. Angin segar masih bisa dirasakan oleh Timnas Indonesia U17 di samping kekalahan telak atas Korea Utara. Bagaimana tidak, skuad Garuda Asia masih bisa bersyukur mampu mengungguli beberapa negara lain yang ikut di ajang bergengsi Piala Dunia U17. Seperti yang diketahui, jumlah peserta Piala Dunia U17 2025 adalah 48 negara. Naik 2 kali lipat ketimbang sebelumnya yang digelar di Indonesia pada 2023, 24 negara. Sebanyak 48 negara ini pun sudah diketahui identitasnya. Nantinya, 48 negara itu dibagi ke dalam 4 pot yang masing-masing potnya berisikan 12 negara. Lantas, bagaimana FIFA menentukan penghuni pot 1, 2, 3, dan 4? Cara FIFA menentukan penghuni pot berdasarkan performa di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17, yakni pada 2013, 2015, 2017, 2019, dan 2023. Berdasarkan itu, Timnas Indonesia U17 diprediksi masuk pot 3 drawing Piala Dunia U17 2025. Hal itu karena Garuda Muda mencatatkan 2 angka di Piala Dunia U17 2023. Selain itu, ada 13 negara yang memiliki catatan lebih buruk ketimbang Timnas Indonesia U17 di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17. Sebanyak 13 negara yang dimaksud adalah Zambia, Uganda, El Salvador, Fiji, Republik Irlandia, Arab Saudi, Portugal, Swiss, UEA,
Bolivia, Republik Ceko, Austria, dan Mesir. Di sisi lain, 8 slot sisanya akan diperebutkan 8 tim peringkat 3 terbaik. Berdasarkan format di atas, ada peluang timnas Indonesia U17 lolos fase gugur Piala Dunia U17 2025. PSSI kebanjiran dana 199 miliar menuju Piala Dunia 2026. Usai keberhasilan timnas Indonesia U17 mencapai target lolos Piala Dunia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia kembali mendapatkan suntikan dana besar untuk keperluan Pusat Pelatihan Nasional Timnas Indonesia. Kali ini, induk sepak bola nasional itu menerima 199,7 miliar dari pemerintah pusat. Dana yang nyaris menyentuh 200 miliar itu diterima oleh PSSI setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan 13 induk organisasi cabang olahraga di Jakarta. Suntikan dana untuk PSSI tersebut sangatlah besar karena nyaris setengah dari total uang yang digelontorkan oleh Kemenpora kepada 13 cabur dan 2 kejuaraan tingkat dunia yakni mencapai 420,2 miliar. Sontak, hal tersebut mengundang pertanyaan mengapa PSSI bisa jadi organisasi yang dapat suntikan dana paling besar dari pemerintah pusat. Menpora Dito menjelaskan bahwa besarnya dana segar untuk PSSI sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Intinya adalah agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di semua tingkatan level. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir sendiri menekankan transparansi dana dan kepercayaan publik. Menurutnya, pembangunan olahraga, khususnya sepak bola, membutuhkan dukungan kepercayaan sehingga program berjalan sesuai komitmen. Selain dukungan pemerintah, PSSI juga berhasil menggandeng pihak swasta dengan total pendanaan yang terkumpul mencapai 450 miliar. Erick menegaskan bahwa dana tersebut akan dimaksimalkan untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Sinyal naturalisasi Mauro Zylstra buat Patrick Kluivert full senyum. Kabar bahagia pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang berpotensi kedatangan pemain baru untuk lini serang skuad Garuda. Hal itu berkaca dari performa Mauro Zylstra yang semakin menunjukkan kepantasannya untuk membela tim Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Mauro Zylstra baru saja membawa FC Volendam promosi kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie musim depan. Striker jangkung itu bermain 2 menit saat FC Volendam menang 1-0 atas tuan rumah AS Alkmaar U21 di pekan ke-34 Liga 2 Belanda 2024-2025. Berkat kemenangan tersebut, FC Volendam kukuh di puncak klasemen Liga 2 Belanda 2024-2025 dengan 76 angka, unggul 13 poin atas ADO Den Haag di posisi 3 yang merupakan batas atas tim mengikuti playoff promosi ke Eredivisie musim depan. Berhubung kompetisi tinggal menyisakan 4 pekan lagi, ADO Den Haag sudah dipastikan takkan bisa menyalip FC Volendam. Sekalipun menyapu bersih 4 laga sisa dengan kemenangan, poin maksimal ADO Den Haag hanya 75 poin. FC Volendam pun hanya butuh waktu 1 musim untuk kembali promosi ke Eredivisie. Menariknya, performa impresif Mauro bersama klubnya membawa kepastian sang pemain untuk segera membela timnas Indonesia. Dikutip dari akun @halfblood_Indonesia, Mauro Zylstra menuturkan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia dan melakukan proses naturalisasi. Dengan kata lain, bola kini berada di tangan PSSI, sehingga Federasi Sepak Bola Indonesia itu yang akan memutuskan untuk menaturalisasinya atau tidak. Juga mengacu pada daftar naturalisasi pemain di meja kerja Yunus Nusi, Mauro Zylstra akan dinaturalisasi untuk membela tim nasional kelompok umur. Timnas U23 yang mulai menyeleksi pemain menjadi tempat yang tepat bagi Mauro untuk debut di tim Merah Putih.